3 prinsip minimalisme yang bikin ibu rumah tangga lebih tenang di rumah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu, kita jujur saja ya, bangun pagi niatnya damai. Tapi baru lihat dapur saja rasanya ingin rebahan lagi. Gelas entah kenapa bisa pindah sendiri ke meja. Mainan muncul seperti jamur setelah hujan, dan cucian rasanya berkembang biak tanpa izin. Lucunya, kita yang di rumah tapi malah merasa paling capek sambil senyum ke anak, hati ngomel pelan. Ini rumah? Apa tempat uji kesabaran? Kadang kita sampai mikir, kok ibu lain kelihatannya rapi dan tenang. Sementara kita rasanya seperti satpam rumah 24 jam tanpa shift malam. Yang bikin tambah lucu tapi juga nyesek. Setiap buka ponsel yang muncul rumah orang, dapur kinclong, ruang tamu estetik, ibu pemilik rumahnya senyum sambil minum kopi hangat. Kita lihat itu sambil berdiri di dapur sendiri, yang kompor masih panas dan lantai lengket bekas tumpahan teh. Di situ mulai muncul rasa salah, merasa kurang becus, merasa gagal jadi ibu. Padahal yang salah bukan kita, tapi standar rumah sempurna yang pelan-pelan bikin ibu merasa tidak pernah cukup. Sampai akhirnya banyak ibu mulai sadar, capek ini bukan karena kurang rajin, tapi karena kebanyakan barang, kebanyakan tuntutan, dan terlalu sedikit ruang buat diri sendiri. Disinilah minimalisme pelan-pelan masuk. Bukan buat bikin rumah jadi seperti majalah, tapi supaya ibu bisa napas lebih lega, karena ternyata rumah yang sedikit berantakan itu masih bisa ditoleransi. Tapi ibu yang terus tertekan itu bahaya. Dan kalau ibu sudah tenang, rumah biasanya ikut tenang. Meski tidak langsung dan meski tidak sempurna. Prinsip pertama dalam minimalisme itu sebenarnya sederhana tapi berat dipraktikkan, yaitu cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Banyak ibu termasuk aku dulu merasa aman kalau rumah penuh barang. Takut nanti butuh, takut menyesal, takut dibilang boros kalau dibuang. Padahal yang jarang disadari, semakin banyak barang, justru semakin banyak yang harus dipikirkan, dibersihkan, dirapikan, dan dipertanggungjawabkan secara mental. Contoh paling nyata itu di dapur. Panci banyak, tapi yang dipakai itu saja. Alat masak lengkap, tapi tiap hari tetap bingung mau masak apa. Akhirnya dapur bukan jadi tempat produktif, tapi jadi sumber stres. Karena setiap buka lemari rasanya seperti ditatap oleh barang-barang yang bilang kenapa aku tidak kamu pakai. Minimalisme mengajak kita jujur. Jujur, apakah barang ini benar-benar dipakai dalam hidup sehari-hari? Atau cuma jadi pajangan rasa bersalah? Aku pernah simpan satu alat dapur bertahun-tahun karena mahal, padahal tiap lihat barang itu rasanya malah capek sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, barang itu tidak salah, tapi aku yang memaksa hidupku menyesuaikan barang. Bukan sebaliknya. Waktu aku mulai melepas barang-barang yang tidak terpakai, anehnya bukan cuma rumah yang terasa lega, tapi pikiranku juga ikut lapang. Beberes jadi lebih cepat, nyari barang tidak lagi bikin emosi, dan aku tidak lagi merasa dikejar-kejar sama rumah sendiri. Di situ aku paham, cukup itu bukan kekurangan, tapi bentuk perlindungan buat energi ibu. Prinsip kedua adalah rumah itu untuk ditinggali, bukan untuk dipamerkan. Ini jebakan paling halus buat ibu-ibu urban. Karena setiap hari kita disuguhi rumah orang lain yang kelihatan rapi, estetik, dan tenang. Padahal yang kita lihat cuma potongan kecil dari hidup mereka, bukan keseluruhan ceritanya. Aku pernah memaksakan rumah terlihat rapi demi foto. Tapi setelah itu, aku capek sendiri. Karena harus menjaga kerapian yang tidak sesuai dengan ritme hidup keluargaku. Anak main, ibu masak, ayah kerja. Rumah itu hidup, bukan museum. Dan rumah yang hidup pasti ada berantakannya. Minimalisme ngajarin kita untuk menyesuaikan rumah dengan kehidupan nyata.
bukan sebaliknya. Kalau anak masih kecil, mainan di ruang tamu itu wajar. Kalau ibu kerja dari rumah, meja kerja yang berantakan sedikit itu manusiawi. Rumah yang baik itu bukan yang selalu rapi, tapi yang membuat penghuninya bisa bergerak tanpa rasa bersalah. Saat aku berhenti membandingkan rumahku dengan rumah orang lain, ada rasa lega yang besar. Aku mulai bertanya, apakah susunan ini memudahkan aku? Apakah barang ini bikin aku lebih sering tersenyum? Atau justru bikin aku ingin mengeluh? Dari situ aku pelan-pelan mengatur rumah agar ramah buat keluarga kami sendiri, bukan buat standar orang lain. Prinsip ketiga adalah ibu yang tenang jauh lebih penting dari rumah yang rapi. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini kenyataan yang sering kita abaikan. Kita sering memaksa diri beres rumah padahal badan capek, emosi tipis, dan hati butuh istirahat. Aku pernah membersihkan rumah sambil kesal. Hasilnya rumah rapi, tapi suasana panas. Anak kena marah, dan malamnya aku nangis sendiri karena lelah. Di situ aku belajar bahwa rumah rapi, tapi ibu lelah itu bukan kemenangan. Itu sinyal bahwa ada yang perlu diubah. Minimalisme mengajarkan kita untuk memilih prioritas dengan sadar. Ada hari di mana beres rumah penting, tapi ada juga hari di mana duduk sebentar, minum teh hangat, dan menarik napas panjang jauh lebih penting. Dan memilih istirahat itu bukan malas, tapi bentuk merawat diri. Contoh kecilnya begini, cucian numpuk tapi badan sudah gemetar, capek. Minimalisme bilang tidak apa-apa, berhenti. Cucian tidak akan kabur, tapi kalau ibu tumbang, semua urusan ikut berantakan. Jadi merawat diri itu investasi jangka panjang buat rumah tangga. Saat aku mulai memberi izin ke diri sendiri untuk tidak sempurna, hidup di rumah jadi lebih ringan. Aku berhenti marah saat rumah berantakan. Aku berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan aku mulai menikmati proses kecil seperti memberes satu sudut saja tanpa tekanan harus selesai semuanya. Lucunya, ketika aku lebih tenang, rumah justru lebih mudah diatur. Karena aku beres dengan hati yang lapang, bukan dengan emosi. Anak juga lebih kooperatif. Suasana rumah lebih hangat, dan aku merasa kembali jadi manusia, bukan mesin beres-beres. Minimalisme pada akhirnya bukan soal mengurangi barang sebanyak mungkin, tapi mengurangi beban yang tidak perlu. Beban pikiran, beban ekspektasi, beban perbandingan, dan beban tuntutan yang sering kita taruh sendiri di pundak kita. Kalau hari ini rumah masih berantakan, itu bukan tanda gagal. Itu tanda rumah sedang dipakai untuk hidup. Dan kalau hari ini ibu merasa lelah, itu bukan kelemahan. Itu tanda ibu sudah berusaha. Dengan 3 prinsip ini, pelan-pelan rumah bukan lagi sumber stres, tapi jadi tempat pulang yang ramah. Tempat di mana ibu boleh capek, boleh istirahat, dan boleh menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi oleh tumpukan barang atau sudut yang belum rapi. Bu, kalau hari ini rumah masih berantakan, mainan masih jadi jebakan di lantai, dan dapur terlihat seperti habis perang kecil. Tarik napas dulu dan jangan langsung merasa gagal. Karena rumah itu bukan lomba siapa paling rapi sedunia. Dan ibu bukan robot serba bisa yang baterainya tidak pernah habis. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri hanya karena standar yang bahkan bukan kita yang bikin. Minimalisme itu bukan soal rumah kelihatan seperti katalog, tapi soal ibu bisa duduk sebentar tanpa merasa dikejar cucian, bisa minum teh tanpa rasa bersalah, dan bisa ketawa kecil sambil mikir, oh ternyata hidup tidak harus selalu beres supaya kita boleh tenang. Karena rumah yang hidup memang kadang berantakan, yang penting penghuninya masih bisa senyum dan tidak meledak cuma gara-gara sendok tidak ketemu pas dibutuhkan. Jadi kalau hari ini yang bisa ibu lakukan hanya beres satu sudut atau bahkan cuma beresin hati sendiri, itu sudah hebat. Karena ibu yang lebih tenang akan selalu lebih berharga daripada rumah yang rapi tapi penghuninya lelah. Dan percayalah, pelan-pelan, tanpa drama, tanpa paksaan,
rumah akan ikut menemukan ritmenya sendiri bersama ibu yang lebih lembut pada dirinya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.